Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, wirausahawan, dari kata entreprendre, berwirausaha. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh para ekonom dari Prancis, yaitu Jean-Baptiste Say, 5 Januari 1767 sampai 15 November 1832, dan Richard Cantillon 1680-an sampai Mei 1734. Definisi baru wirausahawan yaitu kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemateri kedua. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mitos tentang kewirausahaan serta pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, terkait mitos tentang kewirausahaan ada beberapa poin. Yang pertama itu cenderung bertindak dan bukan berpikir. Yang kedua, bakat yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, penemu hal baru. Yang keempat, cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Yang kelima, dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Yang keenam, hanya tertarik dengan uang. Yang ketujuh, keberhasilan bergantung pada nasib baik atau buruk. Yang selanjutnya, ketidaktahuan adalah berkah bagi kewirausahaan. Yang kesembilan, lebih banyak wirausahaan yang gagal daripada berhasil, serta pengusaha bersifat untung-untungan. Nah, itulah 10 mitos tentang kewirausahaan. Dan semuanya ini tidak perlu kita percaya, karena semuanya tergantung dari kemauan kita dalam berwirausaha. Nah, selanjutnya itu pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, pendekatan kewirausahaan ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan makro, merupakan pendekatan yang sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seorang wirausahaan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai proses dari luar wirausaha itu sendiri, wirausahawan. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan atau cara pandang ini terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang, sehingga menyebabkan dia memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Yang kedua yaitu pendekatan keuangan. Pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Selanjutnya itu pendekatan perpindahan. Cara pandang ini didasarkan pada fenomena kelompok. Dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong ataupun menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi wirausaha. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro terutama membahas faktor-faktor dari kewirausahaan, terutama yang muncul dari dalam diri wirausahawan sendiri. Ada beberapa pendekatan di dalamnya, yaitu pendekatan ciri. Pendekatan semacam ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha, sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru, maka diharapkan akan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Dan terakhir yaitu pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan peran penting seorang perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Nah, adapun beberapa poin dalam pendekatan strategis yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu pasar yang khas. Yang kedua, tenaga kerja yang khas. Yang ketiga, produk yang khas serta sumber yang khas. Itulah pemaparan dari pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Susilawati sebagai pemateri ketiga. Nah, adapun materi saya yaitu pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Nah, ada 4 tahapan pertumbuhan wirausaha. Yang pertama yaitu tahapan gagasan atau inovasi. Nah, tahapan gagasan inovasi dalam pribadi yaitu yang pertama keinginan mencapai sukses, yang kedua kebebasan mengatur diri sendiri, yang ketiga toleransi terhadap situasi mendua, yang keempat kesediaan menanggung risiko, yang kelima nilai yang dianut, yang keenam yaitu pendidikan, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Nah, tahapan gagasan atau inovasi adapun dalam lingkungan, yang pertama peluang, yang kedua role model, dan yang ketiga kreativitas. Nah, selanjutnya yaitu tahapan munculnya unsur pemicu. Nah, dalam pribadi yang pertama yaitu kesediaan menanggung resiko, yang kedua ketidakpuasan dalam pekerjaan, yang ketiga kehilangan pekerjaan pendidikan, yang keempat yaitu agama, dan yang kelima jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu keteguhan atau komitmen. Nah, tahapan munculnya unsur pemicu dalam lingkungan yaitu yang pertama tingkat persaingan, yang kedua kesediaan sumber, yang ketiga inkubasi usaha, yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Nah, adapun dalam sosial, yang pertama itu jejaring pergaulan, yang kedua kelompok, yang ketiga orang tua, keempat keluarga, dan role model. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu tahapan implementasi. Nah, tahapan implementasi dalam pribadi yaitu yang pertama kewirausahaan, yang kedua pemimpin, yang ketiga manajer, yang keempat keteguhan atau komitmen, dan yang terakhir yaitu cara pandang. Nah, tahapan implementasi dalam sosial. Nah, yang pertama yaitu jejaring pergaulan, yang kedua kelompok, yang ketiga orang tua, dan keempat keluarga, dan yang terakhir yaitu role model. Nah, sedangkan dalam lingkungan yaitu yang pertama pesaing, yang kedua pasar atau konsumen, yang ketiga pemasok, yang keempat pemodal, yang kelima bank, yang keenam hukum, yang ketujuh ketersediaan sumber, dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Nah, tahapan selanjutnya yang keempat yaitu tahapan tumbuh. Nah, adapun dalam pribadi, yang pertama kewirausahaan, yang kedua pemimpin, yang ketiga manajer, yang keempat keteguhan atau komitmen, dan yang terakhir yaitu cara pandang. Sedangkan dalam lingkungan yaitu pesaing, kedua pasar atau konsumen, yang ketiga pemasok, yang keempat pemodal, dan yang kelima bank, yang keenam hukum, ketujuh ketersediaan sumber, dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan dalam organisasi yang pertama yaitu tim, yang kedua strategi, yang ketiga struktur, yang keempat budaya, dan yang terakhir yaitu jenis produk. Baiklah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat dari pendekatan perspektif kewirausahaan. Sebagaimana kita tahu bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku manusia yang dijadikan sebagai produk dan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Adapun pendekatan perspektif kewirausahaan yaitu jenis usaha apa yang ingin dijalankan. Usaha apa yang ingin dijalankan seperti apakah investasi atau usaha yang ingin dijalankan yaitu bersifat kualitatif, kuantitatif, strategis atau etis. Nah, keempat investasi tersebut merupakan corak wirausahaan dan corak kelingkungan, sangat mempengaruhi. Kemudian apakah dari keempat
investasi atau usaha tersebut, tahapan perkembangan sebagai apakah dari pendidikan dan pengalaman sebelumnya menjadi wirausahaan sejak dini, kemudian menjadi wirausahaan pada pertengahan karir, ataupun menjadi wirausahaan pada akhir karir. Nah, itulah materi dari pendekatan perspektif kewirausahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi terakhir tentang pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi. Yang pertama adalah individu. Individu keinginan mencapai sukses, kebebasan mengatur diri sendiri, kesediaan menanggung resiko, dan pendidikan. Yang poin selanjutnya yaitu tentang lingkungan. Bagian lingkungan. Pertama adalah ketersediaan modal. Yang kedua, sikap masyarakat sekitar. Yang ketiga, kehadiran pergerakan tinggi. Selanjutnya adalah daerah perbatasan yang luas. Dan yang terakhir adalah kehadiran wirausahaan berpengalaman. Poin yang bagian yang selanjutnya adalah organisasi. Pertama adalah keinginan mencapai sukses, dan selanjutnya fokus produk atau jasa baru, usaha sejenis, transaksi geografi, dan yang terakhir melepas. Yang kedua, sikap masyarakat sekitar. Yang ketiga, kehadiran pergerakan tinggi. Selanjutnya adalah daerah perbatasan yang luas. Dan yang terakhir adalah kehadiran wirausahaan berpengalaman. Poin yang bagian yang selanjutnya adalah organisasi. Pertama adalah keinginan mencapai sukses, dan selanjutnya fokus produk atau jasa baru, usaha sejenis, transaksi geografi, dan yang terakhir melepas pasar. Dan poin terakhir yaitu adalah proses. Proses yang pertama adalah menentukan peluang usaha, mengamalkan sumber yang diperlukan, dan yang selanjutnya adalah mengembangkan organisasi, menjawab keinginan pemerintahan dan masyarakat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.